niat itu ada 3 syarat yang harus betul-betul kita perhatikan. Niat puasa, ini kita bicara niat puasa. Yang pertama, tabyid. Nah, artinya tabyid, niat itu dibaca di malam hari. Khusus puasa Ramadan. Puasa Ramadan kalau niatnya sudah lewat subuh tidak sah. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, Bu, niat di pagi hari masih boleh. Ibu bangunnya jam 7 pagi, kayaknya enak puasa nih hari. Semalam nggak ada niat puasa. Dari subuh ibu nggak makan, nggak minum, tahu jam 8 pagi, kayaknya nih beneran hari Senin mau puasa aja hari. Boleh. Kalau puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan nggak boleh. Puasa Ramadan niatnya harus tabyid, harus dari malam hari. Kira-kira jelas gak? Baik. Yang kedua, takyid. Artinya takyid harus disebutkan bahwa kita memang puasa Ramadan. Nawaitu shauma Ramadan. Ada yang nanya, harus nggak pakai fardhon? Dan di situ ada fardhon dah, lillahi taala. Untuk puasa Ramadan nggak mesti pakai fardhon. Kenapa? Karena kalau sudah disebut Ramadan ya pasti wajib. Tanpa disebut fardu pun pasti wajib. Tapi kalau sholat ya kita usolli, umpamanya kita mau sholat maghrib. Kalau kita bilang usolli sholat al maghrib nggak sah. Kenapa? Karena maghrib ada fardunya, ada sunnahnya. Jangan lupa tuh, ada gobliyahnya, ada ba'diyahnya, mesti disebut fardunya. Tapi kalau puasa Ramadan saya mau tanya, ada sunnahnya nggak? Nggak ada. Ada nawaitu apa namanya shauma sunnata Ramadan ada. Yang namanya Ramadan pasti wajib. Nah, karena dia pasti wajib, saudara cukup niat nawaitu shauma Ramadan. Nah, cukup. Tapi kalau mau lengkap nawaitu shauma Ramadan atau nawaitu kita mau ini kan an ada apa namanya shauma Ramadan atau ya nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala boleh. Tapi minimal kita niat nawaitu shauma Ramadan. Dan itu bukan di mulut, Bu. Itu harus ada di dalam hati. Niat di hati saja tanpa di lisan sah. Niat di lisan saja tanpa di hati tidak sah. Niat di lisan dan di hati juga afdol. Kira-kira jelas gak? Jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Nah, jadi niat itu pertama tabyid, kedua takyid. Yang ketiga, tikrar. Apa maksudnya tikrar? Dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa Ramadan itu niatnya harus diulang setiap malam. Ibu, harus diulang setiap malam. Tapi dalam mazhab Imam Malik, ini supaya ibu tahu nih, perhatikan, Bu. Dalam mazhab Imam Malik, ini ahlu sunnah juga. Niat puasa Ramadan cukup sekali saja di awal bulan. Tidak mesti setiap malam. Nah, kalau ada yang nanya, Habib, ini Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik. Kok bisa beda pendapatnya? Atau kenapa sih ulama beda pendapat? Nah, ini beda pendapat, Ibu, karena dasar pemikirannya juga berbeda. Mari kita lihat. Kenapa Imam Malik mengatakan niatnya sekali? Karena menurut Imam Malik, Allah berikan kita wajib puasa Ramadan itu sebulan. Nggak mungkin kita niat puasa hanya sehari, hanya 2 hari, hanya 3 hari. Wajibnya udah sebulan. Nah, sehingga puasa Ramadan itu menurut mazhab Imam Malik menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Jadi nggak bisa dipisah. Antara 10 hari dengan yang 20 hari nggak bisa dipisah. Karena ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka niatnya cukup satu kali. Menurut pendapat siapa tuh, Bu? Mazhab siapa tuh? Imam Malik. Nah, sekarang mazhab Syafi'i. Kenapa dituntut setiap malam? Mazhab Syafi'i mengatakan betul. Kewajiban puasa Ramadan itu memang 1 bulan. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nggak boleh ada orang niat cuma setengah bulan. Tapi, kata mazhab Syafi'i, dalam pelaksanaannya, ternyata setiap hari puasa di bulan Ramadan itu ibadatun mustaqillah. Itu merupakan ibadah yang berdiri sendiri. Apa buktinya? Nah, ini buktinya. Saya mau tanya, Bu. Ibu mau puasa Ramadan. Udah puasa 23 hari, datang mens. Berarti kan ibu nggak puasa tuh 7 hari. Saya tanya, 23 hari batal nggak? Batal nggak 23 hari?
Enggak, yang 23 hari ibu puasa udah sah. Yang 7 hari ibu nggak puasa memang karena ada halangan. Nah makanya Imam Syafi'i bilang dia, kalau dia menjadi satu kesatuan, satu batal semua batal. Itu namanya satu kesatuan. Kalau ini berarti nggak satu kesatuan. Atau ada anak muda puasanya bolong-bolong. Hari pertama dia puasa, hari kedua puasa, hari ketiga dia nggak puasa. Nah saya mau tanya, yang hari pertama kedua dia puasa sah gak? Sah. Yang ketiga dia nggak puasa, ya dia dosa. Kalau dengan sengaja. Atau kayak ada orang yang sakit-sakitan, 5 hari dia puasa sehat, sakit lagi 3 hari dia nggak puasa, puasa lagi 2 hari dia sehat, nggak puasa lagi 3 hari. Nah sekarang saya tanya, hari-hari dia puasa sah gak? Sah. Makanya Imam Syafi'i bilang kalau begitu puasa Ramadan tiap hari itu ibadah tersendiri. Bukan menjadi satu kesatuan. Kalau satu kesatuan, satu batal, batal semua. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Masuk di akal gak? Jadi dalilnya Imam Malik bagus, dalil Imam Syafi'i juga bagus. Nah sekarang bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini nih? Nah kalau kita ikut mazhab Imam Syafi'i, tiap malam kita wajib niat. Sekali nggak niat, besok nggak sah puasanya. Nah, muncul pertanyaan, kalau lupa bagaimana? Kalau lupa bagaimana nih? Ibu-ibu sekarang banyak lupa, wah. Ada yang lupa karena kebanyakan anak, bu, ya bu, bu. Abang lupa banyak utang, betul. Nah sekarang kalau lupa bagaimana? Maka gara-gara lupa besok nggak puasa. Nah sekarang para ulama kita ngasih solusi, bagus solusinya bu. Solusinya apa? Di awal Ramadan niatkan puasa 1 bulan. Seperti madhab Imam Malik, niatin saya puasa 1 bulan. Nawaitu shauma Ramadan hadhihi sana syahran kamilan. Aku niat puasa Ramadan tahun ini full 1 bulan. Nah, habis itu baru niat buat besok. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Besok niat lagi begitu, lusa niat lagi begitu. Suatu ketika kita lupa, insya Allah yang niat sebulan itu dari awal itu nutup lupanya kita. Insya. Nah saya tanya kalau begitu perbedaan pendapat ulama nikmat tidak? Indah tidak? Nah ini salah satu rahmat perbedaan pendapat ulama di situ. Justru karena ada perbedaan pendapat, kita jadi nggak was-was kalau di tengah sekali waktu kita lupa. Tapi jangan sengaja bu ya. Bu, jangan sengaja di tengah bulan udah nggak usah niat lagi, udah ini bulan pertama itu sengaja bu. Kalau sengaja nggak sah. Nah, tapi kalau lupa, insya Allah niat di awal pertama menjadi penutup. Sampai di sini jelas tidak? Jadi besok di awal Ramadan kita niatin buat sebulan dulu, paham tidak? Nah, niatin. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, aku niat sajaku berniat puasa bulan Ramadan sebulan penuh karena Allah. Nah, niatin aja, fardu karena Allah. Udah niatin. Jadi kita niatkan saja, paham bu ya? Baik. Nah sekarang kalau kita sudah niatkan begitu, jangan lupa setelah itu ibu niat buat esok harinya. Setuju? Jelas? Jadi yang mazhab Imam Malik cuma awal bulan, cuma sekali. Nggak usah dibaca tiap malam, nggak usah. Nah yang tiap malam baca yang biasa digunakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Paham bu? Baik, itu niat. Sekarang yang kedua. Yang kedua menahan diri dari yang membatalkan mulai fajar sampai dengan maghrib. Jadi kita menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa. Pertanyaannya, apa saja yang membatalkan puasa? 1, lihat di layar, makan dan minum. Yang kedua, masuknya benda terlihat mata ke rongga tubuh melalui lubang normal. Nanti nih kita bahas nih. Jadi kalau ada suatu benda masuk ke rongga tubuh kita, apakah masuk lewat apakah masuk lewat kemaluan belakang atau lewat kemaluan depan, ada benda yang dimasukkan. Apakah itu obat yang dimasukkan? Kan ada penyakit-penyakit kalau orang kejang itu dimasukkan dari dubur itu obatnya. Nah itu semua membatalkan puasa. Atau ngorek kuping. Nah, sampai ke dalam ngorek itu rongga, itu namanya rongga. Ada sesuatu yang dimasukkan ke rongga. Nanti kita bahas. Itu membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, nomor 2 nanti kita bahas. Langsung yang nomor 3 dulu. Muntah dengan sengaja. Bu, kalau muntah tidak sengaja nggak batal puasa. Nah, terusin aja. Yang penting begitu habis muntah ke kumur,
buang apa yang ada di mulut sebisa yang kita bisa, lanjutkan puasa. Tapi kalau muntah dengan sengaja dimasukkan jarinya biar enak, biar mual, karena perutnya mual, muntah dengan sengaja, puasa batal. Jelas Bu? Nah begitu juga yang keempat, lagi puasa tahu-tahu haid, lagi puasa tahu-tahu melahirkan atau nifas. Nah maka itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, gila dan murtad. Lagi puasa tiba-tiba gila, saudara. Nah gila itu juga membatalkan puasa. Murtad, di tengah puasa dia murtad, dia keluar dari Islam. Walaupun setelah itu dia balik lagi ke Islam, begitu murtad batal puasanya. Jelas Bu? Nah yang keenam yaitu jima dan istimna, melakukan hubungan intim. Jadi mau suami istri, apalagi yang berzina, yang suami istri saja melakukan hubungan intim membatalkan puasa. Atau melakukan istimna. Istimna itu ada istilah onani, masturbasi, mengeluarkan mani, tapi tidak melakukan hubungan intim. Nah ini juga membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau ada orang mimpi, begitu mimpi, dalam mimpinya dia mengeluarkan mani, junub. Saudara, dalam mimpi kemudian menyebabkan dia keluar mani, begitu dia bangun dia lihat dia junub, hadas, puasanya tidak batal. Kenapa? Karena tidak sengaja. Kalau sengaja baru batal. Kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak Bu? Nah sekarang mari kita lihat yang membatalkan puasa. Yang nomor 2. Nah yang nomor 2 mari kita urai. Masuknya benda terlihat mata. Bu, perhatikan, benda terlihat mata. Benda terlihat mata. Dengan sengaja, masuknya benda terlihat mata dengan sengaja ke dalam rongga tubuh. Ke dalam rongga tubuh melalui lubang normal. Nah, di sini lubang normal kita berikan tanda. Mari kita lihat. Yang sebelah kiri, benda terlihat mata. 1, seperti benda padat. Betul Bu? Benda padat kelihatan nggak? Kelihatan. Bubuk? Kelihatan. Jeli? Cair? Asap? Kelihatan. Aroma? Enggak, saya tanya, kelihatan nggak? Aroma? Nggak kelihatan. Nah, jadi aroma dia nggak masuk nih. Yang terlihat mata itu kita lihat tuh. Gas kelihatan. Gas kalau dalam tabung cair kelihatan. Tapi kalau dia udah nguap nggak kelihatan. Bu, jelas. Nah sekarang lubang normal. Lubang normal dalam badan kita ada berapa Bu? 1, telinga. Telinga ada berapa lubang? 2. Kemudian yang kedua, hidung. Hidung ada berapa lubang? 2. Kemudian yang ketiga, tenggorokan. Ada lubang tenggorokan, ada kerongkongan. Ada jalur yang buat ke paru-paru, ada jalur yang buat ke lambung. Nah, itu ada di tenggorokan kita. Kemudian yang keempat, kemaluan belakang, dubur. Yang kelima, kemaluan depan. Nah, ini semua disebut lubang normal. Maksudnya lubang normal, lubang itu memang dimiliki manusia. Allah ciptakan manusia memang memiliki lubang-lubang tersebut. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang di bawah ada catatan. Kalau mata bagaimana? Nah, lubang normal bukan? Bukan. Mata bukan lubang normal. Terus ada yang bilang, ya, tapi kan ntar mata kalau dicopotin, emang kita nyopotin mata? Nah, mata bukan lubang normal, tertutup dengan bola mata. Betul? Betul? Udah jelas belum nih? Jelas? Baik, sekarang saya punya ujian buat ibu-ibu. Bu, ibu pokoknya lulus dapat sarjana S1 nih. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab nih Bu? Saya mau tanya. Ada orang lagi puasa, korek kuping dengan cotton bud, dimasukin ke dalam, dia korek. Batal tidak? Kenapa? Satu dulu jawab, kenapa? Cotton budnya kelihatan gak? Bagus. Terus lubang dalam kuping rongga bukan? Rongga. Kemudian lubang kuping ini lubang normal bukan? Nah, ada 3 tuh. Kenapa batal? 1, karena cotton budnya kelihatan, masuk ke lubang normal,
masuk ke dalam rongga. Jelas gak? Ayo, kalau lagi puasa ada ngorek-ngorek kuping gak? Ayo Bu, ada ngorek-ngorek kuping gak? Nah, baik, sekarang yang kedua. Bu, kemarin lagi COVID ada yang diogok-ogok gak hidungnya? Hah? Ada yang diogok-ogok gitu hidungnya. Ngaku, ada gak? Banyak ya? Nah, apa tuh namanya? PCR, swab. Bu, swab batal gak puasa? Ayo, batal gak? Kenapa batal? Satu, alat swabnya kelihatan gak? Masuknya lewat lubang normal gak? Di depan aja sampai ke dalam? Ke dalam apa nyesek ya? Hah? Berarti batal gak? Batal. Makanya bulan puasa kalau mau swab jangan siang hari. Nah, minta di malam hari. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, tapi kalau dia cuma nih kuping daerah luar nggak apa-apa. Kalau kuping nih daerah luar nih Bu nggak apa-apa. Hidung nih daerah luar nggak apa-apa. Belum rongga. Kalau sudah masuk ke dalam itu masuk ke dalam rongga tubuh. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ah, baik. Sekarang saya tanya lagi yang berikutnya. Kita kumpulin ludah dalam mulut kita. Sampai seliter. Kali gitu. Sari papan lo sampai kaget. Maksudnya ngumpulin ludah dikit Bu. Liter sih kebangetan kali ya. Ngumpulin ludah dalam mulut. Kita telan. Batal gak? Batal. Kenapa batal? Nah, ini terdapat perbedaan pendapat di antara ibu-ibu. Baik, saya kasih rumusnya Bu. Bu, selama air ludah tersebut belum keluar dari batas mulut, sebanyak apapun ibu nelen air ludah tidak batal. Karena benda tersebut bukan dari luar datangnya, tapi datangnya dari dalam. Kira-kira jelas gak Bu? Jadi kalau nelen air ludah seliter batal gak? Bu, nah, syaratnya apa tadi? Sebelum keluar dari batas. Nah sekarang kalau keluar, contoh nih Bu. Bu, maaf nih Bu ya. Kumpulin ludah, keluar kemari. Begitu kemari diginiin nih. Dia sedot lagi, dia telan, batal gak? Batal. Kenapa batal? Karena ada air ludah yang di luar dimasukkan ke dalam. Kira-kira jelas gak? Air ludah kelihatan gak? Masuknya lewat lubang normal gak? Masuk rongga gak? Masuk. Begitu gitu. Telan. Batal. Kira-kira jelas? Baik. Pertanyaan berikutnya, subuh waktu sahur. Ibu makan daging, makan emping, makan tahu, makan tempe. Belum sikat gigi. Masuk waktu fajar, berarti sudah puasa. Nah lagi puasa, udah puasa deh. Lidah main-main di gigi. Kayaknya ada daging nih. Atau ada bekas tempe. Nah begitu dikorek sama lidahnya keluar, dia telan. Batal gak? Batal gak? Kenapa batal? Karena bekas tempe, bekas daging itu kelihatan gak? Kelihatan mata. Masuknya lewat lubang normal gak? Terus nyelonong gak ke rongga? Sengaja gak? Batal. Bu, itu bukan hanya lagi bulan Ramadan. Ibu sholat malam begitu batal. Gak boleh, karena sholat itu juga mesti puasa. Gak boleh minum dalam sholat. Gak boleh makan dalam sholat. Makanya orang sholat diajarkan untuk apa? Bersiwak. Kenapa bersiwak? Supaya nggak ada sisa makanan. Lagi sholat nih Bu. Nah, batal sholatnya, Bu. Berarti dia makan dalam sholat. Sholat boleh makan nggak? Sholat boleh minum nggak? Nggak boleh. Ayo, ada yang begitu nggak lagi sholat? Jangan diulangi. Ya, apa kayak tiap hari begitu? Ya kalau kemarin nggak tahu nggak apa-apa, namanya juga nggak tahu ya. Sekarang udah tahu jangan diulangin. Kira-kira jelas tidak? Paham? Paham? Baik. Sekarang berikutnya
Bagaimana kalau ibu-ibu mencicipi makanan? Masak sore cicipin makanan. Sebab kalau keasinan suami banting piring. Nah, Bu, saya tanya, batal gak puasa? Ada ibu yang jawab, kedikit Ustadz. Bu, dalam puasa biar dikit korupsi gak boleh. Bu, kalau dia merasakan, dia masih dicobain nih, di ujung lidah, dia buang, makruh, puasanya tidak batal. Tapi makruhnya jadi hilang. Kalau suaminya galak, suka banting piring, kalau nggak keasinan, daripada suami banting piring, buka nggak enak, makruhnya hilang. Karena ibu ingin supaya rumah tangga tetap harmonis. Tapi ada yang cobain nih. Diapain tuh Bu? Ditelan, batal gak? Batal, itu bukan nyobain namanya. Bu, jadi kalau nyobain di ujung lidah, sekedar mau tahu asin, apa asem, apa manis, setelah itu dibuang. Buang, ludahnya buang, nggak apa-apa. Tidak batal. Tapi kalau ditelan, batal. Walau sedikit batal ditelan. Kira-kira jelas gak? Ibu jelas? Baik, punya pertanyaan lagi. Nah, berikutnya ada minyak wangi. Kita cium wanginya. Enak wanginya. Atau kita pakai apa yang obat itu tuh, inhaler apa? Inhaler ya, fix vaporub ya, fix inhaler yang buat hidung tuh Bu. Batal gak? Kita lagi mampet nih mau hidung Bu. Itu kan kalau pakai inhaler kan lega kan? Batal gak? Ayo. Saya mau tanya, yang disedot itu apanya? Aroma kelihatan gak? Enggak kelihatan mata. Berarti kalau enggak kelihatan mata boleh gak? Berarti batal gak? Enggak, tapi makruh. Kalau tanpa keperluan makruh. Jadi nyium-nyium wangian juga makruh. Tapi batal gak? Enggak batal. Kira-kira jelas Bu? Jelas semua? Baik. Lagi puasa bakar bukur nih, gahru. Nah kadang-kadang umat banyak lupa nih. Begitu asapnya banyak, tuh ustadz yang hadir dijejelin atu-atu. Itu dia punya asap tuh dinihin ke muka. Ini kalau lagi nggak puasa nggak apa-apa Bu. Ini asapnya kelihatan nggak? Kalau asapnya sampai masuk ke hidung batal nggak? Batal. Kalau begitu saya mau tanya, ngerokok batal apa enggak? Kan asap. Udah gitu ada yang begitu diisap keluar dari hidung. Ada gak yang begitu? Ayo, batal gak? Kenapa batal? Asap kelihatan gak? Masuk lewat lubang normal tidak? Masuk ke rongga gak? Kalau begitu ngerokok batal tidak? Wah, ibu udah jadi ahli fikih semua. Alhamdulillah. Subhanallah udah jadi ahli fikih semua nih. Besok-besok kita gak usah ngajar lagi hamil-hamil. Ibu-ibu aja udah yang ngajar. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang yang berikutnya, disuntik. Ayo, batal gak? Disuntik. Suntikannya kan kelihatan. Cairannya kelihatan. Disuntik. Tidak masuk lewat lubang normal, berarti tidak batal. Kecuali yang ulama perdebatkan infusan. Kalau infusan itu memang sengaja dia membuat lubang dimasukkan ke jalan darah. Nah kalau itu diperdebatkan, ada yang bilang batal, ada yang bilang nggak batal. Tapi al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan, jangan kita kerjakan kalau tidak terpaksa. Beda Bu ya, suntik menginfus beda Bu ya. Bu, jadi kalau gitu divaksin batal gak? Vaksin diapain tuh vaksin? Disuntik, batal gak? Enggak. Kalau di swab batal. Baik, bulan puasa saya mau tanya. Ibu sakit telinga pakai obat tetes, batal gak?
Kan berobat, Bu. Bu. Baik, obat tetesnya cairan. Kelihatan. Masuk ke lubang normal. Masuk ke rongga. Jadi batal gak? Batal. Jelas, Bu ya. Walaupun itu namanya berobat, tetap batal. Baik. Ibu sakit pilek pakai obat tetes di hidung. Batal gak? Kenapa? Masuk ke rongga. Betul. Baik, pertanyaan berikutnya. Ibu sakit mata pakai obat tetes mata sampai tenggorokan terasa pahit. Batal gak? Hah? Batal. Kenapa batal? Obat tetesnya kelihatan mata. Lewat lubang normal? Enggak. Ayo, lewat lubang normal gak? Lewat mana dia? Berarti enggak batal, Ibu. Tapi di tenggorokan terasa, itu sarafnya yang kerja. Bu, jelas gak? Paham semua? Nah, jadi itu tadi tuh, masuknya benda terlihat mata dengan sengaja ke dalam rongga tubuh melalui lubang normal. Baik, orang sakit ambeien, dia pakai obat dimasukkan lewat tuburnya, batal gak? Kenapa? Obatnya kelihatan masuk lewat lubang normal dan masuk ke dalam rongga tubuh. Baik, maaf saya mau tanya, kalau ibu-ibu yang lagi puasa kemudian pasang spiral, batal gak puasa? Kenapa batal? Ada benda yang terlihat mata dimasukkan ke dalam rongga tubuh lewat lubang normal. Kira-kira jelas gak? Tapi kalau ibu udah pasang spiral dari sekarang, kemudian besok puasanya sah gak? Sah. Ini saya lagi bicara orang lagi puasa dipasangin spiral. Jelas gak, Bu? Ibu semua jelas? Hanif punya pertanyaan buat ibu-ibu? Ayo Habib Alwi punya pertanyaan sama Habib Muhammad Habsi? Ayo. Baik, ada pertanyaan. Pakai celak mata batal gak? Enggak. Pakai bibir merah enggak batal, tapi dijilat. Terus ditelan berasa wangi lipstik. Ayo, batal gak? Batal. Kira-kira jelas gak? Ibu jelas semua? Baik, sekarang ibu lagi jalan di jalanan, ada bis liwat, knalpotnya hitam, keluar ke muka kita semua. Udah muka jidat hitam, gua masuk lagi buka hidung kita. Batal gak? Batal gak? Tapi asapnya kelihatan gak? Masuknya lubang normal gak? Masuk ke rongga? Tapi sengaja gak? Enggak. Kalau enggak sengaja, enggak. Kecuali kalau ibu sengaja sedot. Enak nih knalpot bis nih. Ibu sengaja sedot, ya ibu batal. Ya, paham gak? Nah sekarang Habib Hanif punya pertanyaan. Tadi kan nelan air liur, kalau dari dalam mulut batal apa kagak? Dari dalam mulut? Gak batal. Nelen reak batal gak? Belum dijawab gak, Pak? Batal gak? Batal apa kagak? Tergantung reaknya udah sampai mana. Kalau reaknya udah sampai haddun dhahir itu makhraj huruf ha. Coba ha. Berasa nggak keluarnya ha di mana? Di atas sini. Reaknya udah sampai sini, nggak dikeluarin, sengaja ditelan, batal. Walaupun belum keluar mulut. Beda reak dengan iler. Paham? Iler ludah, air ludah, liur dan saudara-saudaranya. Paham? Berarti reak sama nggak dengan ludah? Beda hukumnya. Terus kalau nelan ludah dalam keadaan gusinya berdarah. Dalam keadaan gusinya berdarah, nelan ludah kecampur dengan darah gusi, batal atau tidak? Batal. Kenapa? Karena kalau liurnya bercampur dengan najis atau dengan sesuatu yang asing, hukumnya jadi Ada tambahan, sedot ingus.
Bu, ya kehidupan sehari-hari kan begitu Bu, betul? Ayo ingus di sini sedot. Ayo batal gak? Batal gak? Batal gak? Enggak batal selama belum keluar dari lubangnya. Bu, nyedot ingus di sini ke dalam enggak batal. Syarat ingusnya belum keluar dari lubang. Kalau ingusnya keluar udah sampai sini nih. Bu, ingus udah sampai sini, dia sedot sekuas tenaga. Wah. Masuk lagi Bu, bisa Sarifah sampai waduh. Udah cukup Bu ujiannya Bu ya. Udah paham semua kan? Alhamdulillah. Jam berapa nih? Oh iya. Bu. Sikat gigi bagaimana? Batal gak? Makruh. Kalau kita pakai odol sikat gigi dalam mulut kita, nah, sampai kita masuk air ke kumur bersih, nggak ada yang ditelan, batal gak? Enggak, tapi begitu sikat gigi ada yang ketelan, nah batal gak? Batal. Tapi saya mau tanya, kalau orang istinsak, tahu istinsak? Masukin air ke hidung lagi puasa, keluarin lagi, itu masuk ke enggak tuh Bu? Batal gak? Batal gak? Enggak batal Bu. Istitsna, kenapa? Karena itu sunnahnya wudhu. Jadi kalau kita kerjakan yang sunnahnya wudhu, enggak batal. Tapi dengan syarat, dengan syarat, jangan mubalaghah, jangan berlebihan, sekedarnya aja. Paham Bu? Itu kalau yang namanya istinsak itu mau pagi mau siang sama hukumnya, enggak apa-apa, itu sunnah. Yang penting jangan berlebihan. Nah sekarang kalau kita ke kumur. Bu ya, di bulan Ramadan. Nah, kalau selama kita tidak mubalaghah, tidak berlebihan, enggak sengaja ada yang ketelan, enggak batal. Karena kita lagi melaksanakan sunnah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tapi kalau berlebihan tetap batal. Nah, lalu kalau bersiwak. Bersiwak itu kalau di bulan Ramadan kita lagi puasa sampai sebelum zuhur, Bu ya, itu masih sunnah. Tapi setelah zuhur makruh. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang kita bersiwak nih di pagi hari, nggak sengaja ada yang ketelan, batal gak? Batal gak? Kenapa nggak batal? Karena kita menjalankan sunnah dan tidak sengaja. Tapi kalau setelah zuhur kita bersiwak, nggak sengaja ketelan, batal. Kenapa batal? Itu namanya bukan nggak sengaja, itu namanya teledor. Loh kok teledor? Udah makruh dia kerjain. Nah, kira-kira jelas gak? Kan udah tahu makruh, kenapa dia kerjain? Kalau udah makruh dia kerjain, kemudian nggak sengaja masuk, itu namanya sembrono, itu namanya teledor. Hukumnya batal. Kira-kira jelas gak Bu? Alhamdulillah. Bu, ini keenakan tanya jawab udah lewat waktu Bu. Kebetulan jam di situ mati, saya gak megang jam. Ya Allah Bu, udah ringkas saja, jangan ada tanya jawab lagi Bu ya. Bu, lihat ada puasa, singkat aja. 1, ada puasa yaitu sahur. Orang yang sahur barokah, dapat pahala. 2, sahurnya diakhirkan. Nah, jadi jangan sahurnya jam 10 malam Bu. Lebih akhir sahur lebih bagus, paling tidak 1 jam sebelum fajar, sebelum subuh. Subuhnya 4:30, sahurnya jam 4 umpamanya, atau jam 3:30 Bu. Jangan sampai jam 10 udah sahur Bu. Sahur sunnah, mengakhirkan sahur juga lebih Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Kalau sudah masuk waktu buka, langsung buka Bu. Jangan ditunda. Jangan ntar dulu, begini dulu, begitu dulu. Ibu ada dimanapun, walaupun ada di jalan, batalin. Ada walaupun sekedar air, sekedar korma, batalkan dulu itu puasa. Itu ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menjauhkan maksiat. Lagi puasa, jangan maksiat. Yang kelima, mandi junub sebelum fajar. Jadi kalau ada yang malam hari junub atau suami istri melakukan hubungan intim, usahakan mandinya sebelum fajar. Itu sunnah, ada.
Tapi bagaimana kalau mandinya sesudah subuh? Setelah azan subuh baru dia mandi, puasanya sah. Puasanya sah. Karena apa? Karena dia junubnya kan sebelum masuk puasa. Begitu masuk puasa dia junub, sah dia punya puasa. Tapi afdolnya segera mandi sebelum fajar. Yang 6, tidak kerja keras, jangan kuras tenaga. Jadi di bulan puasa itu jangan. Banyak orang-orang lelaki ini bulan puasa pagi justru pada main bola, pada lari ke sana kemari. Jangan, makruh. Jadi jangan kita kuras tenaga. Karena puasa itu bukan untuk berlemah-lemahan, bukan untuk nguras-nguras tenaga, bukan untuk berlemes-lemesan, tidak. Nah, supaya kita kuat puasa, bagus puasa kita, fokus puasa kita, jangan buang tenaga kalau tidak perlu. 7, tidak mencicipi makanan. Nah, Bu. Nah, tapi kalau mencicipi hukumnya kalau nggak ditelan puasanya tidak tapi sunnahnya jangan mencicipi. Maka jadi kalau ibu udah jago masaknya, udah pinter naruh garam sama gula sama lainnya, nggak usah dicicipi lagi, Bu. Insya. Yang ke-8, berdoa saat berbuka puasa. Buka puasa, Bu, jangan kayak orang balas dendam, nungguin azan tuh makanan di depan ada paha 2 paha ayam. Nah, kemudian ada segala macam, Bu, ya. Begitu beduk kedengeran azan, nggak pakai baca doa, langsung dia minum. Jangan, baca doanya, ada adabnya, jangan ditinggal. Baik, yang ke-9, menjamu buka puasa. Bu, menjamu buka puasa itu sunnah yang luar biasa. Makanya di Mekah, di Madinah, kalau yang namanya bulan puasa menjelang maghrib, penduduk asli Mekah, penduduk asli Madinah rame-rame berlomba-lomba bawa makanan, bawa minuman, bawa roti, bawa korma ke dalam masjid. Mereka bawa supra, mereka gelar supra. Setiap orang asing liwat dipaksa diseret-seret supaya duduk di supra dia. Ya, kenapa? Karena dia pengen berlomba untuk memberi makan orang yang buka puasa. Nah, jadi itu sunnah. Makanya ibu kalau ada masjid-masjid di kampung ibu yang suka orang musafir datang, jamaah masjid kumpul, kirimin makanan ke masjid. Kirimin makanan, minuman, kirimin apa saja supaya yang marbotnya bisa ikut nyicipin, yang berjamaah, yang mampir lagi di jalan, Bu, itu pahalanya besar. Yang ke-10, memperbanyak ibadah, insya Allah. Baik, sekarang kodok puasa, Bu. Perhatikan, kodok puasa. 1, musafir wajib kodok tanpa fidyah. Nggak ada fidyahnya, wajib kodok tanpa fidyah. Musafir nggak puasa bulan Ramadan, ya nanti dia wajib kodok. Berapa hari dia nggak puasa tanpa fidyah. Yang kedua, sakit yang bisa sembuh. Nah, waktu Ramadan dia buang-buang air, bisa sembuh gak? Bisa. Nah, maka dia nggak puasa. Nanti di bulan lain wajib kodok tanpa fidyah. Nah, kenapa wajib kodok tanpa fidyah? Karena penyakitnya bisa sembuh. Yang ketiga, sakit yang sulit sembuh. Nah, seperti orang hari ini sakit, makin hari sakitnya makin bertambah. Nah, seperti orang yang sakit kanker lambung umpamanya, atau kanker usus umpamanya, makin hari makin rusak, makin hari makin sulit untuk sembuh, makin hari makin gak kuat. Maka yang begini, Bu, ya, yang begini nih yang sulit sembuh, wajib fidyah tanpa qadha. Nah, cukup dia bayar fidyah saja, tidak perlu bayar qadha. Kemudian yang tua renta, yang tadi kita cerita, Bu. Nah, itu kalau dia udah nggak mampu puasa, nggak usah puasa, cukup bayar fidyah tanpa qadha. Perharinya bayar aja fidyah. Mau bayar fidyah per hari boleh, mau sekaligus sebulan juga boleh, mau bayar di awal boleh, mau bayar di akhir juga boleh. Kemudian yang berikutnya, perempuan yang hamil dan menyusui, ini sama nih, Bu. Perempuan yang hamil dan menyusui, mereka boleh tidak puasa. Lalu mana yang wajib, fidyah atau qadha atau bagaimana? Perhatikan, jika khawatir akan dirinya, wajib qadha tanpa fidyah. Ada ibu hamil atau ibu menyusui ditanya, ibu kenapa nggak puasa? Ya saya khawatir nanti saya sakit. Saya lagi hamil saya puasa, saya lagi menyusui saya puasa, nanti saya ingat sakit. Kalau dia khawatir dirinya sakit, Bu, ya, dia dianggap sebagai orang sakit, sehingga wajib qadha tanpa fidyah. Kira-kira jelas gak? Tapi kalau ibu jawab, ya saya sih kuat, saya mau puasa sebulan juga nggak apa-apa walaupun hamil. Saya mau puasa sebulan walaupun nyusui nggak apa-apa. Cuman saya khawatir anak saya khawatir nanti janin saya terganggu, nanti janin saya lahir nggak sehat, atau saya khawatir bayi yang saya susui kesian, nanti dia kekurangan susu. Nah, maka itu saya nggak puasa. Dia khawatir bayinya, bukan dirinya. Maka dia dikategorikan orang sehat yang nggak puasa, bukan orang sakit. Sehingga dia wajib bayar fidyah dan wajib qadha. Qadha juga, fidyah juga. Kira-kira jelas gak? Paham semua? Alhamdulillah.
lillah. Baik, ini yang terakhir. Kafarat membatalkan puasa dengan jima, hubungan intim antara suami istri di siang hari bulan Ramadan. Satu, nah, perhatikan ibu. Di sini ada kalimat barang siapa pria wajib puasa dengan tahu dan sengaja membatalkan puasa Ramadan dengan jima, maka terkena kafarah. Kafarahnya itu puasa 60 hari berturut-turut. Kalau dia udah puasa 55 hari, besoknya dia nggak puasa, sengaja ulangin lagi dari awal. Kecuali kalau besoknya dia sakit, nggak apa-apa. Kira-kira jelas gak? Nah ini siapa yang kena kafarah? Satu, pelakunya pria, wanita nggak kena. Yang kena pria, wanita nggak kena. Jelas bu ya? Jangan mentang-mentang nggak kena goda laki. Kesian lakinya bu, 2 bulan. Yang kedua, kondisi si pria tadi wajib puasa, bukan yang lagi nggak wajib. Kalau si pria tadi sakit, dia nggak wajib puasa, tapi dia paksain puasa. Kemudian dia melakukan hubungan intim bu, dia nggak kena kafarah, karena puasanya bukan puasa sedang dalam posisi wajib. Nah seperti orang musafir nggak wajib. Nah kira-kira jelas gak? 3, tahu hukum. Nah kalau dia nggak pernah ngaji, dia nggak tahu tuh hukumnya seperti itu, nggak, belum kena kafarah. Jadi kalau dia nggak tahu, ya kasih tahu. Nah, kalau udah tahu, kena kafarahnya. Jelas? Yang keempat, sengaja. Nah kalau nggak sengaja, istrinya lupa, suaminya lupa. Kali awal Ramadan bu, sama-sama lupa, nggak ada ngingetin. Udah selesai baru inget, oh iya ini Ramadan kan. Nah saya tanya, sengaja nggak tuh? Nggak sengaja. Yang nggak sengaja nggak kena kafar. Yang sengaja kena. 5, pembatalan puasanya dengan jima. Jadi memang dia lagi puasa, kemudian dia lakukan hubungan intim. Jadi puasanya batal karena hubungan intim. Itu yang terkena kafarah. Tapi kalau dia dari tadi dia sudah buka puasa, dia udah makan, dia udah minum, dia sengaja nggak puasa, tahu-tahu dia melakukan hubungan intim, nggak kena kafarah. Kenapa? Karena dia tidak membatalkan puasa dengan jima, tapi dia membatalkan puasa dengan makan dan minum. Tapi membatalkan puasa dengan hubungan intim, itu yang kena kafarah. Yang kena puasanya di bulan Ramadan. Jadi kalau dia lakukan itu lagi qadha di bulan lain, qadha Ramadan, dia lakukan hubungan intim, nggak kena kafarah. Kafarah ini berlaku di bulan Ramadan. Kira-kira jelas bu? Nah itulah pelajaran kita untuk hari ini, mudah-mudahan manfaat. Yang terakhir, kalau ada yang punya utang puasa Ramadan yang lalu, nah, dia belum masih ada utang puasa, tolong segera bayarkan puasanya. Ada yang bilang ini udah masuk nisfu Sya'ban, masih boleh gak untuk bayar qadha? Boleh, sampai sebelum masuk Ramadan. Ibu kalau punya utang puasa, buru-buru beresin sebelum masuk Ramadan. Kalau terlanjur masuk Ramadan belum bayar juga, maka di bulan berikutnya nanti ibu terkena qadha dan terkena fidyah. Kalau tahun kemarin nggak puasa karena haid umpamanya, sampai ketemu Ramadan belum bayar, maka di bulan berikutnya nanti dia bayar qadha juga, fidyah juga. Terus ketemu Ramadannya berikut lagi nggak bayar lagi sampai 2 Ramadan, maka qadhanya tetap 1, fidyahnya jadi 2. 3 tahun dia nggak bayar-bayar, fidyahnya kali 3. 10 tahun dia malas bayar, fidyahnya kali 10. Jelas gak bu? Bu jelas bu? Jadi yang dikali lipat apanya? Qadhanya tetap gak? Tetap. Jelas bu ya? Nah itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Silakan Habib Hanif dan Habib Muhammad baca ya Rabbana tarafna. Maaf bu, karena waktunya memang sengaja kita kejar dalam penutupan ini supaya ibu-ibu punya bekal menghadapi bulan Ramadan. Nah saya mau tanya, kira-kira pelajaran hari ini jelas tidak? Nanti Ramadan bisa diamalkan tidak? Insya Allah. Nanti kalau ibu-ibu punya pertanyaan di bulan Ramadan, tanya aja kepada anak-anak saya salah satu siapa saja, kirim WA ke mereka, nanti kita akan jawab insya Allah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.